Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, selamat datang kembali. Kita belajar lagi bersama tentang bahasa Inggris. Yaitu untuk hari ini kita akan mempelajari adjective plus noun. Nah, pertemuan kedua ini, apa sih tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua ini? Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua ini yaitu mengetahui penggunaan adjective plus noun dalam sebuah kalimat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, kita mengevaluasi pertemuan pertama kita, yaitu apa sih pertemuan pertama kita, yaitu mengidentifikasi yang mana subjek dan yang mana objek. Seperti contohnya yang sebelumnya, kita lihat contoh yang sebelumnya dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita bedah tiap kalimat. Kalimat yang pertama ada birds fly. Nah, dari kalimat ini mana sih yang menjadi subjek, mana menjadi objek? Nah, kita bedah satu-satu dari kalimat birds fly. Nah, birds itu menjadi subjek. Kenapa? Karena ada di depan, pasti. Yang namanya subjek itu selalu ada di depan. Kenapa? Karena dia yang melakukan, seperti itu. Terus, selain dia subjek, ternyata dia juga noun atau kata benda. Nah, birds itu kata benda, hewan, barang-barang seperti meja, kursi, nama orang, itu semuanya kata benda. Negara, kota, dan yang lain-lain. Nah, terus kata yang kedua yaitu fly. Nah, fly ini objek apa sesuatu yang lain? Nah, ternyata fly ini kan artinya terbang. Maka terbang ini bukan objek, tapi kata kerja, sesuatu yang dilakukan. Maka fly ini disebut verb atau kata kerja. Nah, untuk kalimat yang pertama, birds fly, burung terbang, yaitu birds menjadi subjek dan fly menjadi verb atau kata kerja. Selanjutnya yang kalimat kedua, yaitu John is holding a pen. Nah, kita bedah nih kalimat John is holding a pen. Nah, John seperti penjelasan sebelumnya, yaitu John ini menjadi subjek. Kenapa? Karena dia yang akan melakukan subjek dan dia ada di depan kalimat, seperti itu. Terus dia juga noun, kata benda. Jadi nama orang, nama kota, nama negara itu kata benda maksudnya. Nah, terus is holding. Nah, kata is holding ini kan artinya memegang. Kita artikan dulu deh kalimat yang kedua ini. John is holding a pen. John sedang memegang sebuah pena, seperti itu. Jadi is holding itu artinya kata kerja, karena memegang itu kan bukan objek, tapi sesuatu yang sedang dilakukan. Maka itu is holding itu disebut dengan verb atau kata kerja. Selanjutnya a pen, sebuah pulpen. Nah, sebuah pulpen berarti kan benda, pulpen itu benda, maka dia disebut noun. Terus dia menjadi objek. Objek kenapa objek? Objek yang dipegang oleh si John. John sedang memegang sebuah pulpen. John yang menjadi subjek, is holding yang menjadi kata kerja atau verb, a pen yang menjadi objek. Objek dari siapa? Lihat dulu sebelum kata a pen ini ada siapa? Ternyata ada is holding. Nah, kita lihat is holding itu adalah verb, kata kerja. Maka a pen ini termasuk objek of verb, seperti itu. Nah, selanjutnya kalimat yang ketiga, birds fly in the sky. Birds, kita artikan dulu, burung-burung terbang di angkasa. Nah, burung-burung ada di katanya ada di depan. Otomatis dia menjadi subjek. Kita tahu bahwa burung itu adalah kata benda, maka a subject of noun, seperti itu. Terus fly, terbang. Terbang ini kan kata kerja, sesuatu yang dikerjakan. Berarti fly ini menjadi verb. Terus in. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari banyak preposition atau disebut dengan kata depan. Seperti in, at, terus above, on, dan yang lain-lainnya itu disebut dengan preposition. Nah, in ini termasuk preposition. Terus the sky kita tahu langit itu kata benda, berarti
dia termasuk a noun, kata benda. Terus karena dia merupakan objek, maka dia objek dari siapa? Kita lihat sebelum kata the sky ini, ternyata sebelumnya ada kata in. Nah, in ini apa? Preposition, berarti dia objek of preposition, seperti itu. Kita lanjut ke kalimat yang keempat. John and Mary are holding pens in their hands. Nah, kita artikan dulu. John dan Mary sedang memegang pulpen di tangan mereka. John and Mary. Nah, kata John and Mary ini dihitung menjadi satu. Ya, dihitung menjadi satu, yaitu menjadi subjek atau yang sesuatu yang melakukan atau yang sedang melakukannya siapa? Yaitu John dan Mary. Jadi kata John dan Mary ini menjadi subjek nouns. Terus selanjutnya are holding sama dengan is holding. Bedanya kenapa ini pakai are, kenapa pakai is? Is itu digunakan ketika jumlahnya satu. Are itu digunakan ketika jumlahnya lebih dari satu. Seperti itu. Nama orangnya lebih dari satu. John ini kan sendiri. John ini sendiri. Sedangkan John and Mary berarti ada dua orang. Maka dia menggunakan are. Is dan are itu adalah be. Oke. Dan are holding, yang mana artinya sedang memegang. Sedang memegang berarti sesuatu yang sedang dikerjakan. Dia benda atau bukan? Bukan benda dong. Berarti dia sesuatu yang dikerjakan itu ya otomatis namanya kata kerja atau disebut dengan verb. Selanjutnya pens. Pens ini kan namanya pulpen. Dan dia menjadi objek. Objek dari siapa? Kita lihat sebelum kata pens ternyata ada are holding. Are holding ini apa? Nah, are holding ini verb, berarti dia kata benda, noun, terus dia objek dari siapa? Dari kata kerja. Object of verb. Selanjutnya in. Nah, kita lihat di contoh kalimat ketiga, in itu preposition. Nah, preposition seperti itu. Sebuah kata depan. Preposition itu artinya kata depan. Selanjutnya, their hands. Tangan-tangan mereka. Tangan mereka itu, tangan kan benda. Dan dia menjadi objek. Objeknya siapa? Kita lihat. Kata their hand ini, sebelum kata their hand ini ternyata ada kata in. Berarti, their hand ini kata benda, a noun. Terus dia menjadi objek dari siapa? Dari preposition. Berarti object of preposition. Seperti itu. Semoga pertemuan yang ke-1 sudah benar-benar memahaminya ya. Oke, kita masuk ke materi inti, yaitu adjective plus noun. Terus apa sih itu adjective? Nah, adjective itu sendiri secara harfiah atau secara katanya, secara harfiahnya yaitu kata sifat. Nah, gunanya kata sifat ini apa sih gitu kan? Nah, kata sifat tersebut mendeskripsikan sebuah kata benda. Jadi kata benda, misalkan lembaran ini dideskripsikan oleh kata sifat. Lembaran ini kan warnanya biru, berarti lembaran biru. Nah, biru itu merupakan kata sifat. Lembaran ini mempunyai sifat warnanya biru, seperti itu. Nah, terus dalam grammar, adjective itu mengubah atau modify kata benda. Sama aja seperti penggunaan yang pertama, yaitu mendeskripsikan. Nah, kata modify kalau ditelusuri secara grammar itu artinya merubah sedikit. Jadi yang diubahnya apa sih oleh adjektif ini? Ternyata adjektif ini memberikan sedikit makna yang berbeda pada sebuah kata benda. Jadi maknanya yang berubah. Kan kita tahu ini kan kata benda, ini benda, lembaran. Ya, lembaran ini ya jadi lembaran aja. Kalau dia ditambah adjektif, dia punya makna yang berbeda. Misalkan lembaran biru.
Nah, kan jadi berbeda dia apa maknanya. Dia lembaran tapi punya sifat yang warna biru seperti itu. Nah, seperti contohnya yang pertama, cold weather. Nah, weather. Kalau secara harfiah aja, misalkan kata weather aja, artinya udara. Nah, udara. Terus ditambah dengan kata sifat atau adjektifnya. Jadi udara yang dingin. Jadi udara ini, adjektifnya itu, si coldnya itu, yang artinya dingin ini, dia ngasih makna ke kata weather. Jadi udara yang dingin seperti itu. Terus ada contoh yang kedua, hot weather, udara panas. Terus nice weather, udara yang baik atau yang bagus. Bad weather, udara yang buruk seperti itu. Jadi kata sifat atau adjektif ini memberikan makna pada kata benda. Weather kan kata benda, noun. Terus cold ini kan adjektif. Kita singkat aja, ADJ. Jadi sesuai rumusan yaitu adjective plus noun. Jadi kata sifatnya itu dalam bahasa Inggris itu selalu ada di depan. Cold-nya dulu, kata sifatnya dulu, baru weather. Terus hot-nya dulu, kata sifatnya panas, baru kata bendanya udara. Terus ini nice weather, kata sifatnya dulu, adjektifnya dulu nice, baru kata bendanya udara. Selanjutnya contoh yang selanjutnya bad weather, udara yang buruk. Kata sifatnya dulu, adjektifnya dulu, baru kata bendanya. Berbeda sama apa ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Kan kalau diartiin ini cold weather, udara yang dingin. Jadi dibalik kalau bahasa Indonesia itu. Kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Tapi kalau di bahasa Inggris, dia itu kata sifatnya dulu, cold-nya dulu, baru kata bendanya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Agar bisa memahami adjective plus noun. Nah, kita lihat contoh A. I don't like cold weather. Kita artiin. Saya, subjek, don't like, tidak suka, berarti verb kan, cold weather, ini menjadi objek. Nah, contoh A, kata cold weather, udara yang dingin, merupakan rumusan adjektif plus noun. Nah, kita lihat, cold, ini kan kata sifat, adjektif. Terus ini weather, kata benda, udara. Nah, itu kan secara rumusan dia tuh cold-nya menjadi adjektif, weather-nya menjadi noun atau kata benda. Jadi rumusannya misalkan pengen ngertiin misalkan lembaran biru berarti blue paper seperti itu, atau buku merah red book seperti itu. Jadi kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Ini kan buku merah. Bahasa Inggrisnya buku merah apa? Buku merah. Berarti merah itu sifat, berarti red. Terus buku itu bahasa Inggrisnya book, berarti red book seperti itu. Terus kita lihat contoh yang kedua. Alex is a happy child. Alex, kita artiin. Alex adalah seorang anak yang gembira. Contoh yang B, kata happy child merupakan rumusan adjektif plus noun. Kita lihat, happy, gembira, sifat kan itu gembira, berarti happy itu adjektif, terus ditambah apa? Ditambah child. Child itu anak, berarti benda, anak itu. Kata happy adalah adjektif, terus kata child adalah noun. Jadi rumusannya tetap adjektif tambah noun, seperti itu. Kita lihat contoh yang C. The hungry boy has a fresh apple. Anak yang lapar, nah anak yang lapar memiliki sebuah apel yang segar. Yang lapar kan sifat. Yang lapar berarti ini kata hungry boy, kita bedah kata hungry boy. Nah di contoh yang C, hungry kata sifat,
Nah, kata sifat hungry. Hungry ini berarti adjective. Terus ini boy ini anak laki-laki. Benda berarti noun. Tuh, sama rumusannya. Kata sifat tambah kata benda. The hungry boy, anak yang lapar, memiliki sebuah fresh apple. Apel yang segar. Nah, fresh apple. Nah, dari kata fresh apple ini kita tahu fresh ini kan segar, berarti kata sifat adjective. Terus apple buah, buah kan benda, berarti ini noun atau kata benda. Kata hungry boy dan fresh apple merupakan rumusannya adjective. Hungry adjective, boy-nya noun, seperti itu. Adjective plus noun. Kata hungry dan fresh. Nah, kata hungry dan fresh, hungry dan fresh adalah adjective. Terus kata boy dan kata apple adalah noun atau kata benda. Jadi catatan, adjective berada di depan kata benda tuh. Kata bendanya dulu, udara, weather, baru kata bendanya ada. Jadi kata sifatnya dulu, cold, dingin, baru kata benda. Kata sifat, kata benda. Jadi hungry, boy. Tuh, kata sifat, kata benda. Kata sifat, kata benda. Adjective, noun. Jadi kata sifatnya dulu baru kata bendanya, seperti itu. Adjektifnya dulu baru nounnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, yang contoh yang kedua, bedanya apa sih? Nah, bedanya di sini kita lihat D. Kita artiin, the weather is cold. Nah, the weather, udara. Udara kan benda, noun. Terus is cold. Nah, cold kan dingin, itu kan kata sifat. Kok ada di belakang? Kenapa ada di belakang? Nah, ini pengecualian karena rumusannya berbeda. Yang tadi ini rumusannya adjective plus noun. Nah, sekarang rumusannya the weather, noun, kalimat kata bendanya dulu, terus be. Nah, be, is ini menjadi be. Kan sebelumnya yang dari pertemuan pertama itu is dan are adalah be. Seperti itu. Nah, jadi kalau pakai rumusan yang kedua, itu bisa kata sifatnya di belakang asal ada is, be-nya itu. Nah, kalimat tersebut, contoh yang D ini, kalimat tersebut merupakan rumusan noun tambah be tambah adjective. Terus kata weather, nah weather ini kan kata benda, noun. Is ini kan be. Terus cold, adjective. Nah, jadi rumusan ini, jadi kata sifatnya itu bisa di belakang kalau ada is-nya. Nah, kan the weather is cold. Udara itu dingin atau udara ini dingin, seperti itu. Nah, catatan lagi, adjective itu bisa diikuti be. Jadi ada be. Jadi di depannya itu ada be, yaitu is atau are. Is atau are. Yang mana kata sifat atau adjektif itu dalam kalimat tersebut mendeskripsikan subjek. Jadi kata sifatnya mendeskripsikan si weather. Udara itu dingin, seperti itu. Jadi bisa apa? Rumusannya bisa kata sifat ditambah kata benda, cold weather, atau rumusannya bisa the weather terus tambah be, yaitu is atau are. Tergantung, the weather kan ini cuma satu. The weather satu. Kalau jumlahnya lebih banyak, lebih dari satu, itu pakai are. Is itu buat satu orang atau satu benda atau satu apapun gitu. Are ini digunakan kalau lebih dari satu. Karena the weather udara ini satu, gitu kan. The weather is cold, berarti kata benda ditambah be, yaitu is, tambah kata sifatnya cold, dingin. Udara itu dingin, seperti itu. Nah,
agar bisa memahami kalimat pelajaran hari ini, saya memberikan tugas. Yang pertama, sebelum melaksanakan tugas yang kedua, adik-adik bisa menerjemahkan kata-kata ini ke bahasa Indonesia agar bisa memahami tugas yang kedua. Karena kalau tidak tahu arti dari ini, bagaimana bisa mengerjakannya gitu. Misalkan beautiful itu apa sih? Jadi semua ini yang ada di tugas 1 itu adalah kata sifat adjektif. Semua yang ada, nah kata-kata ini dari nomor 1 sampai 58 itu semuanya adalah kata sifat. Nah, ini kata sifat semua. Jadi adik-adik mengartikan kata sifatnya. Beautiful itu artinya apa sih? Ugly, big, little, small, boring, interesting, cheap, expensive, dan yang lain-lain sampai wonderful 58. Jadi adik-adik yang tugas yang pertama yaitu menerjemahkan kata-kata yang ini. Adik-adik gunakanlah kamus ataupun smartphone adik-adik untuk mengartikan kalimat kata-kata ini ke bahasa Indonesia. Gunakan kamusnya. Jadi jangan sampai beli kamus tapi tidak digunakan. Atau punya smartphone bisa pakai Google Translate, tidak menggunakan kuota yang banyak. Gunakanlah sebijak mungkin seperti itu. Jadi gunakan kamus adik-adik. Kalau yang punya kamus, yang tidak punya kamus, gunakanlah smartphone gitu. Buka Google Translate. Nah, pakai Google Translate, artiin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Beautiful itu artinya apa? Bad itu artinya apa? Wonderful itu artinya apa? Seperti itu. Ya, selanjutnya tugas yang kedua. Jadi yang tugas yang kedua itu adik-adik temukan adjektif dan noun pada kalimat di bawah ini. Nah, kalimat my sister has, ya, nah tugasnya ada 9. Nah, ini contohnya, contoh ngerjain. Jadi yang ini tidak usah ditulis. Ini hanya contoh doang. Jadi contohnya misalkan, contoh nomor 1 misalkan Jim has an expensive bicycle. Kita artiin dulu kalimatnya. Artiin kalimatnya. Jim memiliki sebuah sepeda yang mahal. Expensive itu artinya mahal. Nah, kan tadi tugasnya apa? Tugasnya buat nemuin adjektif dan noun. Mana yang adjektif, mana yang noun. Nah, mana aja sih? Terus kita jawab. Nomor 1 kita jawab noun. Nounnya apa aja? Sama Jim. Nama orang itu kata benda. Terus apalagi? Oh, bicycle, sepeda. Jadi ada 2 kata benda di nomor 1. Jim sama bicycle. Terus adjektifnya yang mana? Kata sifatnya yang mana? Nah, mahal ini kan kata sifat. Nah, jadi adjektifnya expensive. Nah, seperti itu. Jadi cara ngerjain tugas yang kedua yaitu adik-adik artiin dulu nih kalimatnya. Artiin kalimatnya seperti my sister has a beautiful house, itu artiin apa sih artinya, seperti itu. Baru cari mana kata sifat, mana kata benda, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, you eat sweet apple. Kamu itu bukan kata benda, tetapi pronoun. Nah, you ini adalah pronoun atau disebut dengan kata ganti. Jadi dia bukan kata benda. You itu bukan kata benda. Nah, yang mana kata benda dan yang mana kata sifat di tugas nomor 2-nya ini? Misalkan you eat sweet apple. You ini karena you ini pronoun, maka apple. Nah, apple ini kan apel. Berarti kata bendanya cuma 1. Ada apel doang. Terus yang mana kata sifatnya di kalimat nomor 2 ini? Sweet. Sweet artinya apa? Manis. Kamu memakan apel yang manis. Berarti manis ini kata sifat. Adjektifnya cuma ada sweet. Nah, seperti itu. Jadi cara ngerjainnya, adik-adik artiin dulu kalimatnya. Misalkan ini nih.
Kan tugasnya ada 9. Adik-adik artiin dulu kalimat my sister has a beautiful house. Artiin dulu yang misalkan nomor 2, we often eat at an Italian restaurant. Mana ya? Nah, habis itu adik-adik seleksi nih, mana kata sifat, mana kata benda. My sister has a beautiful house. Nah, di kalimat my sister has a beautiful house, mana sih yang jadi adjektif, mana yang jadi noun, seperti itu. Jadi ya seperti ini contohnya. Yang ini nggak usah ditulis. Contoh pengerjaan ini nggak usah ditulis. Yang ditulis itu ini, seperti itu. Oke, see you next time. Semoga memahami materi pertemuan kedua ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.